Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ternyata jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Bilang aja kemarin memberikan prank berjemaah kepada semua kami, terutama kepada pendukungnya. Tanpa masyarakat pejabat itu jadi apa? Jasaku ya adalah membayar pajak. Terus apa prestasimu buat Indonesia katanya? Emang di Indonesia ini butuh prestasi? Di Indonesia itu butuh penjilat. Kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Dari mana duitnya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dari mana duitnya? Sabar. Ada beberapa tokoh pernah ngatain dia pelangap pelongo, dia lugu, wajahnya deso, tapi ternyata super power ya. Dan ketika sekarang saya memperhatikan apa yang diusahakan Pak Jokowi, ternyata lama-lama membuahkan hasil, yaitu pengakuan kita di dunia internasional. Pak Jokowi adalah tokoh sentral, orang yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Mengenai statement Pak Prabowo ketika itu diwawancarai di TV One mengenai makan siang gratis. Beliau mengatakan bahwasanya untuk merevisi sedikit ya kata-kata makan siang gratis, yang dimana itu hanya untuk memudahkan kampanye saja. Tapi sebenarnya makan siang gratis itu yang berarti kan memberikan makan untuk anak-anak, yang dimana anak itu berangkat pagi pulang siang kan sekolahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya diartikan makan siang gratis itu untuk makan siang, jadi terlambat, begitu kata Pak Prabowo. Tapi tetap saja ya, hal itu tetap dikomentari oleh netizen, di mana banyak juga yang mengatakan makan siang gratis ini tidak efisien dan menghabiskan banyak anggaran. Bahkan ada juga berita nih ya, nanti akan ada netizen yang mencoba untuk mengomentarinya mengenai banyaknya yang harus pergi ke luar negeri untuk studi banding mengenai makan siang gratis ini. Dan tentu hal itu memakan banyak anggaran lagi kan. Dan tentunya struktural untuk makan siang gratis ini nanti bagaimana, itu strukturnya itu belum dibuat gitu loh. Nanti kayak mana ini. Dan juga nanti yang terakhir ada video tentang babi Haikal ya, yang dimana memang babi Haikal ini 180 derajat berpindah haluan. Oke teman-teman semua, tanpa banyak cakap langsung saja kita lihat videonya. Yang jadi fokus masyarakat wong cilik saat ini, makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Ya kan? Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak. Dengar ya, di sini Pak Prabowo mengatakan fokusnya untuk anak-anak. Jadi yang udah nggak anak-anak lagi jangan berharap makan siang gratis nih ya. Kita lanjut lagi ke videonya. Jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Subuh-subuh gue nonton ini langsung shock. Masa seorang pemimpin negara tidak bisa membedakan mana siang dan mana pagi. Katanya gue bule, disuruh deportasi. Gue setidaknya tahu bedanya siang dan pagi di Indonesia. Dan kalau kita telah menjanjikan makan siang, free lunch, it is a free lunch, dan telah dijadikan sebagai moto kampanye hampir 1 tahun. Dan sekarang dengan tenangnya, kami ralat. Maksud kami itu adalah sarapan,
bukan makan siang. Karena kalau anak kecil itu pagi-pagi butuh kekuatan. Jadi kami meralat jadi sarapan, bukan makan siang. Bilang aja nggak ada uangnya. Bilang aja kemarin memberikan prank berjemaah kepada semua kami, terutama kepada pendukungnya. Dan kalian telah menghina saya dari Sabang sampai Maroke, sampai 5 benua. Sampai influencer dari Jerman itu yang hamil duluan, yang kerja di McD, menghina gua. Belum yang lain-lain. Ini nih, seorang bule menghina program makan siang. Aku tidak menghina program makan siang karena ternyata sarapan. Makan siangnya tidak ada, jadi saya tidak kenal, cuy. Tidak ada makan siang, adanya sarapan, kasihan deh lo. Gue masih belekan, masih ada upilan ya, subuh-subuh gue shock denger begini. Belum mulai aja, kita sudah pletot-pletot, udah pelangap-pelongo, ketularan. Kalau saya bakal malu ya, kalau itu dijadikan sebagai janji kampanye. Ujung-ujungnya karena tidak ada uang, yang tadinya mau kasih rendang, ayam, nasi, sayur, sekarang jadi cuman bubur putih tanpa suir-suir ayam. Kalau sarapan kan bisa seadanya. Sarapan kayaknya ibu-ibu Kismin bisa kasih ke anaknya 1 telur rebus sebelum dia berangkat ke sekolah. Kayaknya sekismin-kisminnya mereka bisa kasih. Bubur yang ada di jalanan itu, yang harganya 10.000, cuman bubur putih pakai garam. Karena dinantikan itu adalah makanan bergizi. Dan adanya di dalam makan siang. Mana ada sarapan itu penuh dengan ikan, salmon, ayam, sayur, pagi-pagi makan gitu. Ya belengar lah. Jadi menurut saya, sekarang mendingan bikin program Adek Rai itu intermittent fasting. Karena Adek Rai mengatakan lebih sehat kita tidak sarapan. Itu aja, maaf ya, kami tidak kasih sarapan lagi. Karena yang terbaik itu adalah intermittent fasting, yaitu puasa. Nggak makan pagi, nggak makan siang, itu hanya langsung makan malam. Jendela makan itu 16 jam, gitu aja sekalian. Ini sangat memalukan menurut saya ya. Tapi tentunya untuk para buzzer dan pendukung merupakan kebanggaan. Ya bener juga ya yang katakan Bule ya. Soalnya memang bener kalau namanya sarapan gak mungkin nih menunya mau banyak sekali. Kita kan ya kita ngalamin lah kalau sarapan ya apa sih ya biasa aja gitu loh. Pakai telur, paling pakai nasi telur gitu udah cukup gitu loh. Beda dengan memang kalau pas kita makan siang. Lagi lapar-laparnya ya kan. Hasrat ingin makan itu memang bener-bener penuh gitu. Beda dengan pagi. Pagi ya biasa-biasa aja gitu kan. Masuk akal juga ini. Kita lanjut lagi teman-teman ke videonya. Ada berita ngeri di Medan Talk. Baca. Komisi 4 DPR studi banding ke Swedia pelajari program makan siang gratis. Untuk makan siang gratis saja rame-rame sekampung ke Swedia. Coba kalian bayangkan. Ini nggak ada anggaran lain apa? Ini semua kan duit-duit kadrun. Si Yaman ini itu paling banyak korupsi di negeri ini. Termasuk 271T kemarin kan orang-orang Yaman kan. Sekarang masa kita mau pakai duit-duit mereka ini? Emang nggak cukup dari APBN? Ya kalau nggak cukup apa kayak improve kayak ambil kayak subsidi-subsidi pendidikan yang nggak jelas itu, atau ambil dari bansos-bansos, subsidi BBM juga bisa, atau pajak-pajak lah dinaikin. Gua nggak rela pokoknya kita pakai duit-duit kadrun ini. Mau taruh di mana muka gua? Kemarin kampanye kita anti politik identitas. Masa sekarang kebijakan kita bawa-bawa identitas agama sih? Pokoknya gua nggak rela kita pakai duit-duit kadrun ini. Gua Pancasila bro, anti kadrun-kadrun. Bikin kaget, RI ternyata impor cabai bawang putih dari Singapura. Begini nih, orang kalau nggak ngerti paham Jokowisme, ngapain kaget? Impor itu kan menandakan bahwa ekonomi kita itu meroket. Dan ini juga sebagai
upaya agar petani kita sejahtera. Kan kasihan tuh mereka capek-capek tanam-tanam, hujan gak kepanasan, panas gak kehujanan. Ya kalau panen, kalau gagal panen kan kasihan. Jadi mending kita beliin aja, impor kan. Begitu loh cara berpikir yang revolusioner. Kok Singapura bisa ya ekspor cabai bawang ya? Lahan pertanian mereka seberapa luas sih? Kayaknya lebih cocok impor tisu toilet deh. Nah ini tonton semua, bener nih. Bagaimana mungkin nantinya makan siang gratis akan terlaksana jika bumbu-bumbu masakannya malah justru impor dari Singapura. Tambah repot lagi nih, tambah mahal lagi kan. Lagian aneh juga ya, Indonesia ini kan luas banget, tanahnya itu loh banyak sekali. Kenapa kok harus impor gitu loh? Harusnya kita mau malah justru ekspor. Seperti Pak Anies ketika di DKI, beliau ekspor beras tuh. Gitu aja masih dikata-katain loh, aduh. Ya pokoknya ini jadi PR yang berat untuk kepemerintahan Pak Prabowo nanti ya. Soal makan siang gratis yang dijadikan makan pagi. Belum mulai nih udah berubah nih. Oke tonton semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ya, jadi seandainya dilantik insya Allah 20 Oktober 2024 saya jamin Bapak Prabowo Subianto akan lebih besar dan lebih hebat dari Bapak Jokowi. Menyimak video pernyataan dari Ahmad Dhani bahwa nanti di tanggal 20 Oktober setelah Prabowo Subianto dilantik, dia akan menjadi presiden yang lebih besar dan lebih hebat daripada Jokowi. Dalam hal ini saya sedikit setuju. Melihat bagaimana rekam jejak Prabowo dari militer, tentu dia punya strong leadership yang lebih hebat daripada Joko Widodo. Juga bagaimana dia 4 kali mengikuti kontestasi Pilpres. Sangat tidak mungkin dia akan mau di bawah bayang-bayang Jokowi. Dia tentu sebagai presiden ingin mempunyai legacy sendiri yang diingat di dalam memori seluruh rakyat Indonesia, dia sebagai presiden yang berhasil. Sesuai dengan analisa saya, ke depan Prabowo setelah dilantik, dia akan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi dan secara kalkulasi politik, dia akan lebih suka atau lebih enak atau lebih nyaman untuk mengamankan stabilitas pemerintahnya dengan bergabung dengan PDIP daripada Jokowi. Setelah dilantik, Jokowi sudah tidak menjadi apa-apa. Juga yang kedua, kalau kita lihat dari kontestasi Pilpres yang diikuti oleh Prabowo sebanyak 4 kali, nggak mungkin seorang Prabowo mau di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Jadi dalam hal ini saya setuju apa yang dikatakan oleh Ahmad Dhani bahwa Prabowo Subianto tanggal 20 setelah dilantik dia akan lebih hebat dan lebih besar daripada Jokowi itu sendiri. Banyak pertanyaan dari para penjilat. Katanya seperti ini. Apa jasamu buat negara katanya? Tanpa masyarakat pejabat itu jadi apa? Jasaku ya adalah membayar pajak. Terus apa prestasimu buat Indonesia katanya? Emang di Indonesia ini butuh prestasi? Di Indonesia itu butuh penjilat. Terutama itu penjilat penguasa biar dapat jabatan. Di Indonesia nggak perlu tuh prestasi. Di Indonesia itu butuh orang dalam. Ngerti nggak? Saudara, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Dari mana duitnya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dari mana duitnya? Sabar. Mau Anda patungan? Mau? Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Bisa. Sabar. Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak. Mah. Ojo ngaco omongan itu. Sebentar, itu anunya. Lucu ya? Kok lucu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Aduh jujur ya, ini kebangetan banget ini edit nih, bisa lucu bener ya.
Video viralnya Pak Yusuf ini masih aja dibawa kemana-mana. Oke teman-teman semua, ini yang terakhir ya, mengenai Babe Haikal yang berkomentar tentang Caimin dan juga Pak Anies Baswedan yang tidak perlulah untuk masuk ke kabinetnya Pak Prabowo gitu ya. Dan juga gue lihat memang Babe Haikal ini berubah 180 derajat lah ya, daripada yang Babe Haikal 2019 dan Babe Haikal yang sekarang. Kita lihat videonya. Pendapat saya gini ya, Caimin itu orang yang ngatain Pak Prabowo. Dia katain ngapain gabung, bermakna ya, ngapain gabung sama orang yang kalah mulu. Masa saya mau gabung sama yang kalah mulu, itu Caimin. Jadi nggak usah ikut-ikut masuk ke pemerintah gitu ya. Kalau Anies pendapat saya orang yang ngata-ngatain Prabowo dengan nilai 11 dari 100. Juga nggak usah ikut gitu ya. Jadi ya menerjemahkan kalimat Pak Luhut Binsar, jangan toksit tuh jangan ya orang-orang yang toksit gitu ya pokoknya. Ya betul bagus juga gitu ya supaya mulus lah. Dan ngapain sih berebut jadi menteri? Ngapain gitu loh? Gajinya Anda tahu berapa? Cuma belasan juta gitu kan. Tunjangannya tahu di bawah 100. Jadi gimana? Ya kecil. Tapi kalau ngotot, nah berarti ada sesuatu yang Anda harapkan. Apalagi kalau bukan cari sabetan. Dan gak usah ngerepotin juga, ngerepotin orang. Maksudnya ngerepotin Pak Prabowo dengan jatah gono gini. Ada juga doa yang konyol dan macem-macem lah begitu ya. Ya udah, Pak Prabowo selamat bertugas dan abaikan semua dan straight to the point. Lakukan yang mesti dilakukan dan tinggalkan yang mesti ditinggalkan. Enggak ada masalah, ya, enggak ada masalah. Saya dituduh orang yang ngatain Jokowi. Saya udah tantang, kalau ada ucapan saya menghina presiden, saya kasih 1 miliar rupiah cash. Nah, dan itu saya tantang di televisi pada waktu nasional. Padahal 1 M itu benar-benar saya bersumpah. Artinya saya bukan membenci beliau, tapi saya kritisi beliau ketika soal hutang, soal dana haji buat infrastruktur, yang ternyata semua adalah korban daripada hoax-hoax seperti itu. Ada beberapa tokoh pernah ngatain dia pelangap pelongo, dia lugu, wajahnya deso, tapi ternyata super power ya. Dan ketika sekarang saya memperhatikan apa yang diusahakan Pak Jokowi, ternyata lama-lama membuahkan hasil, yaitu pengakuan kita di dunia internasional. Pak Jokowi adalah tokoh sentral, orang yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Betul. 80% berapa? 82% merasa happy dan puas gitu ya. Kepuasan dia tinggi dan banyak tokoh terus merapat ke Pak Jokowi. Apalagi 5 tahun ke depan dengan positioning Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu semakin kental. Apalagi Gibran juga menjadi anaknya beliau masih menjadi wakil terus. Maka saya katakan pasti jadi Dewan Penasehat atau Dewan Pembina atau apapun di kabinet nanti. Oh, jadi dulu tahun 2019 Babe kemakan hoax mengenai Pak Jokowi ya kan? Sehingga beliau berkomentar keras tentang Pak Jokowi, tentang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan ternyata di tahun 2024 ini beliau tahu dan Jokowi membuka tabirnya gitu ya. Sehingga Babe Haikal mengetahui bahwasanya Pak Jokowi itu memang benar-benar keren, benar-benar hebat, dipandang oleh negara lain. Sehingga beliau memuji Pak Jokowi. Oke, it's not problem ya, karena memang ini hak beliau juga untuk membela seseorang, hak beliau juga untuk berpindah haluan gitu loh. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Kalian boleh komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk berikan kritikan kalian juga. Like, comment, and subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.